Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memanjatkan syukur memuji Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, segala aktivitasnya, diberkahi oleh Allah, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, mengapa orang Jawa atau Muslim Jawa ini tidak menikah di bulan Suro, ya, berpantang menikah di bulan Muharram. Benarkah orang Jawa atau Muslim Jawa mengharamkan menikah di bulan Muharram? Benarkah bahwa pemahaman masyarakat Jawa bahwasanya anggapan mereka bulan Muharram ini membawa kesialan sehingga mereka tidak mau menikah di bulan Suro? Akan kita bahas secara tuntas sehingga kita tidak salah dalam memahami, terutama dalam memahami kebudayaan Jawa, sehingga tidak salah persepsi kemudian akhirnya menjadi pemahaman kita yang terus-menerus akan menjadi pemahaman yang salah. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwasanya saya adalah orang yang terlahir dari suku Jawa. Ya, tentunya saya sedikit banyak mengetahui bagaimana pemahaman adat atau kebiasaan dari orang Jawa. Ya, sehingga ada alasannya, tidak asal salah dalam memahami atau mengira-ngira atau menduga-duga orang yang di luar Jawa dalam memahami kebudayaan Jawa. Ya, mengapa orang Jawa tidak mau menikah di bulan Suro atau di bulan Muharram? Ya, kita tahu bahwasanya bulan Muharram atau bulan Suro ini adalah bulan yang sangat mulia, termasuk dikatakan bulan haram. Ya, Ashhurul Hurum, ya, di antara bulan-bulan haram. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian ada bulan Muharram. Ya, ada dalam ajaran Islam itu kurang lebih ada 4 bulan haram. Di antaranya juga termasuk bulan Rajab, ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, jadi bukan hanya orang Jawa yang memuliakan bulan Muharram, tapi Islam sendiri jelas sangat memuliakan bulan Muharram. Bahkan orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah dianggap menjadi Rasul, ternyata orang Arab jahiliyah juga sangat mengagungkan bulan Muharram dengan perlakuan yang berbeda tentunya. Mereka tidak mau berperang atau istirahat berperang ketika di bulan Muharram. Di bulan-bulan yang lain selain bulan haram, di antara kecuali di 4 bulan yang haram itu tadi, mereka suka berperang. Ya, mereka bangsa yang memang gemar berperang antar suku untuk mempertahankan eksistensi mereka. Nah, dari mulai adab jahiliyah, kemudian Islam datang juga memuliakan bulan Muharram. Bahkan kita dalam ajaran Islam pun diperintahkan oleh sunnah Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Setelah bulan Ramadan itu afdalnya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Di antaranya adalah tanggal 9 atau hari Tasu'a, hari kemudian tanggal yang ke-10 atau Asyura, puncaknya adalah Asyura. Walaupun kita juga diperbolehkan berpuasa di selain tanggal 9 dan 10. Boleh 10 hari, boleh tanggal 1-nya, atau masih di dalam bulan Muharram, karena perintahnya tidak ada keharusan untuk di tanggal 9 dan 10. Bahkan boleh 10 hari atau tanggal 1 atau di tanggal-tanggal yang
lainnya. Nah itu. Nah sekarang kemudian mengapa orang Jawa kemudian tidak mau menikahkan di bulan Muharram? Ini paling tidak saya jawab dengan dua alasan ya. Yang pertama, kita tahu bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, sangat agung. Jadi ketika di bulan Muharram ini harapan mereka adalah agar lebih banyak konsentrasi untuk beribadah, khusyuk untuk beribadah. Karena kita tahu yang namanya perayaan pesta pernikahan dan sebagainya itu identik untuk bersenang-senang atau berpesta-pesta atau hiruk-pikuk senang-senang gembira, kemudian mengurangi konsentrasi untuk beribadah atau bermunajah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bulan Muharram ini adalah puncaknya kita untuk memperbanyak ibadah. Khawatirnya dengan mengadakan acara pernikahan misalnya atau acara hajatan yang lainnya, itu khawatirnya nanti akan mengurangi kekhusyuan atau keistiqomahan atau mengurangi dari niat untuk menambah konsentrasi ibadah kepada Allah, mengurangi ibadah atau amaliyah sunnah di bulan Muharram. Walaupun saya yakin, saya paham bahwasanya orang Jawa yang mereka memang memahami benar-benar adat Jawa dan mereka juga memahami tentang ajaran Islam, jadi tidak ada hukum keharamannya ketika menikah di bulan Muharram, bukan sesuatu yang diharamkan, apalagi dianggap bulan yang membawa sial. Jadi sah-sah saja, boleh saja menikah di bulan Muharram. Hanya saja dikhawatirkan nanti akan konsentrasi untuk bersenang-senang, berpesta-pesta, mengurangi konsentrasi untuk beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasannya yang pertama. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja dan tetap halal diperbolehkan. Tapi lebih afdolnya adalah bulan Muharram ini untuk memperbanyak, meningkatkan intensitas untuk beribadah, baik itu amaliyah zikir, wirid, santunan, sedekah, termasuk memperbanyak berpuasa. Kemudian yang kedua, selain karena memang sejak dahulu baik orang jahiliyah, orang Islam sendiri yang sangat mengagukan bulan Muharram sebagaimana sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jika kita tahu di bulan Muharram ini ada sebuah peristiwa yang sangat tragis, peristiwa yang tentunya memilukan umat Islam, ya, dimana di bulan Muharram ini tepatnya tanggal 10 Muharram ini kita tahu, kalau kita kaji sejarah, bahwasanya di tanggal 10 Asyura ini ada peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu di mana cucu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain dibantai oleh umat Islam sendiri, yaitu pasukan dari Yazid bin Muawiyah yang memerintahkan Ubaidillah untuk menyerang Husain beserta rombongannya, yaitu di padang Karbala atau di Irak. Nah, peristiwa inilah yang sangat sangat menyedihkan, terutama bangsa Jawa atau kaum Jawa atau orang yang suku Jawa. Kita tahu orang Jawa ini sangat memuliakan zuriyah Rasulullah SAW, sangat mengagungkan baginda Rasulullah dan keturunannya. Jadi mereka tidak mau menikah di bulan Muharram ini dalam rangka untuk, bukan karena haram, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi sebagai bentuk adab, ya, adab atau penghormatan atau takzimnya kepada Rasulullah dan keturunannya. Karena yang tewas atau yang wafat ini, yang meninggal ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW, cucu beliau sendiri, yaitu Sayyidina Husain. Ya, jadi mereka sangat tidak tega, tidak tegel, ya, orang tegel. Mereka tidak sampai hati kemudian di bulan Muharram ini mereka mengadakan acara senang-senang. Maka hendaknya di bulan Muharram ini bagi orang Jawa, selain meningkatkan intensitas sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu berbanyak zikir dan puasa, juga untuk berbanyak memuliakan atau memuji dari Rasulullah dan keturunannya, memperbanyak doa kepada Rasulullah dan keturunannya, yaitu berbanyak sholawat.
Itu sebagai bentuk ta'zim atau penghormatan kepada cucu terbaiknya, cucu yang agung, yaitu Sayyidina Husain. Walaupun orang Jawa ini bukanlah orang yang memiliki pemahaman seperti Syiah ya, mereka jauh berbeda antara orang Jawa dengan Syiah. Kalau orang Syiah ini juga mereka merayakan atau memperingati wafatnya Sayyidina Husain dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di antaranya mereka melakukan menyiksa diri secara massal di padang Karbala, menyakiti diri mereka, memukul mereka, kemudian menyayat di kulit mereka, mencambuk atau melukai, itu mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Sayyidina Husain. Maka mereka juga turut bersedih. Sedangkan orang Jawa tidak melakukan sampai yang semacam itu, tetap sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya, sesuai dengan ajaran para sahabat, mencintai zuriyah Rasulullah yaitu Sayyidina Husain, tapi dengan cara yang wajar saja, bukan cara yang berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam mazhab Syiah. Cukup dengan tidak mengadakan acara senang-senang atau happy-happy di bulan Muharram ini. Itu sebagai bentuk duka cita atau sebagai bentuk penghormatan rasa sedih atau bela sungkawa atas wafatnya cucu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cukup itu saja, tidak perlu menyakiti diri, apalagi sampai kemudian terjadi tewas atau wafat atau sebagai tumbal dari kisah kejadian di masa lalu tentang dibantainya Sayyidina Husain oleh Yazid bin Muawiyah dan pasukannya, yaitu pasukan Ubaidillah yang diperintahkan oleh Muawiyah untuk menyerang Sayyidina Husain dan keluarganya. Jadi ini titik terangnya atau sebagai jawaban bagi orang yang mungkin kurang memahami budaya Jawa, atau mereka memang kaum yang awam, tidak mengetahui sepenuhnya tentang bagaimana adat Jawa yang mereka sangat mencintai baginda Rasulullah SAW dan keturunannya. Kalaupun toh misalnya ada orang Jawa atau umat Muslim yang lainnya yang ingin melakukan hajatan atau pesta atau acara nikah di bulan Muharram juga diperbolehkan, sah-sah saja dan tetap halal, tetap hukumnya diperbolehkan. Cuma ini sebagai bentuk adab, ya, adab kepada Rasulullah dan termasuk penghormatan bulan Muharram, hendaknya untuk berkonsentrasi untuk memperbanyak ibadah, karena di bulan lain masih banyak kita untuk bersenang-senang, atau bulan yang lain kita untuk berpesta. Nah, kita tahu orang Jawa ini memiliki penghormatan kepada budaya Jawa yang sangat tinggi. Bahkan ada sebuah perkataan kalau orang Jawa kehilangan Jawanya, berarti mereka kehilangan adab atau budi pekertinya. Berarti orang Jawa ini, kalau dikatakan orang Jawa ini berarti orang yang sudah kehilangan adab atau kehilangan etika. Ya, jadi dikatakan Jawa atau Jawani, ya, orang yang memiliki budi pekerti atau akhlak yang luhur. Ya, tapi dikatakan orang Jawani berarti orang yang kehilangan budaya Jawa, artinya sudah kehilangan adab, sopan santun atau etika. Hendaknya kita sebagai umat Muslim tidak menghilangkan dari budaya kita selagi budaya itu selaras dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, karena antara budaya dengan Islam itu bisa berjalan secara seiring sejalan, bisa saling melengkapi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di antara kita semuanya tidak salah dalam memperlakukan atau memahami tentang ajaran Islam, terutama tentang praktek amaliyah di bulan Muharram. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekhilafan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain ingin menambahkan atau memiliki pandangan sudut pandang yang berbeda, saya persilakan untuk menambahkan di kolom komentar. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang berkah, bermanfaat untuk dalam rangka kita mengabdi menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma afiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.